Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan Rocky Gerung, Ibu Irma Suryani dan juga Profesor Stella Christy. Di mana beberapa hari yang lalu Rocky Gerung kembali tampil di Rakyat Bersuara iNews dan sempat mencela lawan bicaranya dengan sebutan atau dengan kata tol dan segala macam, teman-teman. Untung nggak ada Bung Sylvester ya. Kalau ada Bung Sylvester, selesai lagi Rocky Gerung ini. Selain itu, ternyata di lain waktu Ibu Irma sudah sering mengingatkan kita semua bahwa ya Rocky Gerung ini memang punya apa ya? Punya tugas untuk memecah belah, untuk menghasut, memberikan efek dan pelajaran negatif kepada generasi penerus bangsa, teman-teman. Selain itu, Ibu Irma juga mengatakan bahwa Rocky Gerung memang pantas untuk dibui. Waduh, ini menarik nih. Nah, di lain video lagi, ada Profesor Stella Christy yang sangat memotivasi dan juga sangat memberikan apa ya, mungkin semacam pembelajaran positif kepada generasi muda untuk terus tumbuh. Tentu sangat berbeda dengan apa yang selalu dilakukan oleh Rocky Gerung yang selalu memberikan efek-efek negatif ya. Ketahuan mana profesor sebenarnya, mana profesor abal-abal teman ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, kalau dia kemudian Jawab dulu, dapat apa tidak? dia dapatlah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Ah, itu kamu. Gitu. Bukan begitu, orang, Bang. kan? Ya, lu Gini kenapa loh. jadi gua? Bukan. Jangan pakai kata Gini itu. loh. Tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik ini juga nih. Nah, untung nggak ada Bung Sylvester ya kan. Sepertinya Rocky Gerung ini orang terpintar di dunia, teman-teman. Nggak ada yang mengalahkan Rocky Gerung gitu ya kan. Tapi faktanya ya Jadi patut orang ini dipenjara. patut. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk. Orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Dan seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Betul. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terutama sekali untuk kawan-kawan saya, adik-adik saya yang sangat saya banggakan. Halo semuanya. Kita sebenarnya udah bertemu ya, udah bertemu lewat daring. Oke. Kalau kita bicarakan tentang talenta, setiap individu yang berada di kursi di sini itu talentanya luar biasa. Ini saya sangat tahu karena saya sudah juga berkenalan dengan mereka. Sebagian juga saya cukup kenal dengan cukup baik karena saya sebagai pribadi sebelum menjabat sebagai wamen pun sudah bersama-sama dengan adik-adik kita. Saya akan menjawab pertanyaan ini dalam konteks masa depan yang sebentar lagi akan kalian timba ya, yang akan kalian jalankan. Dalam konteks pendidikan tinggi, dalam konteks pergi ke universitas, dalam konteks belajar di universitas. Satu, teruskan yang sudah kalian lakukan. Karena kalian bisa di sini, itu adalah karena kalian tuh sudah punya begitu talenta yang hebat, dan kalian juga sudah mengasah talenta itu dengan semaksimal mungkin. Tidak ada satu orang pun di sini, Mbak Mevri, yang tidak punya prestasi akademik yang sangat tinggi. Mereka hanya bisa di sini kalau punya prestasi akademik yang sangat tinggi. Itu tentu saja diteruskan. Itu diteruskan. Nah, tetapi SMA
dan universitas pendidikan tinggi itu berbeda. SMA dan universitas itu berbeda. Apa bedanya? Dari kalian TK sampai SMA, kalian kebanyakan itu adalah belajar apa yang sudah ada. Belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan yang telah dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum kalian. Oke. Waktu kalian masuk ke universitas, itu tetap akan berjalan. Tetapi tujuan utama di universitas adalah mengeluarkan ilmu baru, menemukan ide-ide baru, menemukan inovasi-inovasi baru. Dan semuanya itu dilakukan termasuk juga oleh mahasiswanya. Karena kalian, saya jadi berbicara dalam konteks kalian sebagai calon mahasiswa. Penemuan-penemuan ide-ide baru itu dari perguruan tinggi itu dilakukan terutama sekali juga oleh calon mahasiswanya. Bukan saja oleh dosennya. Nah, jadi sekarang yang dipertanyakan, apa yang harus kalian lakukan untuk kalian bisa menjadi bagian dari sistem menemukan inovasi-inovasi baru. Sistem menemukan ilmu-ilmu baru. Terutama tentu saja nomor satu, ilmu yang sudah ada harus tahu dengan baik ya. Tetapi waktu di universitas, pertama sekali kalian harus punya dan mencari jaringan, jejaring, network. Network itu sangat penting sekali. Jadi kalian waktu di universitas sebesar-besar mungkinlah membuat jaringan. Jaringan ini bukan saja dengan teman-teman mahasiswa, tetapi juga terutama sekali dengan dosen-dosen yang merupakan adalah ilmuwan-ilmuwan. Bagaimana kita membuat jejaring? Kalian sendiri yang harus punya inisiatif. Jadi kalau dari TK sampai SMA kita biasanya diberikan, inilah pelajarannya, inilah PR-nya, inilah ulangannya. Begitu kalian masuk universitas, kalian harus pilih sendiri mau kelas apa, terutama sekali kalau kuliah di luar negeri. Kelasnya mau yang mana? Terus mau bahkan absen pun nggak terlalu jarang ada. Kalau saya mengajar, saya nggak pernah ngabsen. Jadi terserah, mau datang boleh, mau enggak ya rugi sendiri. Nah, jadi kalian ini harus mengambil inisiatif. Apa yang berguna buat saya? Apa yang bisa saya membuat jaringan? Apa yang bisa membuat saya itu ada menjadi membagian dari menemukan inovasi baru. Jadi pertama harus membuat jaringan, yang kedua harus mempunyai inisiatif bertanya kepada mahasiswa yang lain, bertanya kepada dosen-dosen kalian yang lain, dan juga kalian harus menciptakan kesempatan-kesempatan untuk kalian sendiri. Bagaimana cara menciptakan itu? Inilah yang di universitas itu ada. Karena di universitas kalian bisa, saya mau ikut penelitian dari dosen A. Saya mau menciptakan suatu gerakan untuk bisa pergi yang karya-karya sosial yang kalian sudah lakukan. Ini saya mau menjadikan gerakan dengan mahasiswa lain. Ya. Saya mau punya gerakan dengan industri. Mungkin waktu musim liburan, waktu musim panas, kalau misalnya di luar konteks luar negeri, tapi dalam negeri mungkin pada waktu musim liburan itu ada bagaimana saya bisa berhubungan dengan industri-industri, startup untuk memecahkan masalah di sekitar saya. Itulah yang menjadi mahasiswa itu, kalian harus menciptakan kesempatan-kesempatan untuk kalian sendiri untuk menjadi bagian dari proses itu. Itu dan kesempatan itu sangat banyak. Jadi misalnya dari yang paling konkret saja, di universitas itu jam tatap muka tidak lagi terlalu baku. Jadi memang kalau waktu SMA kan kita sangat baku ya jam tatap mukanya ya. Kita ketemu guru kita waktu kelas, ketemu guru matematika waktu kelas matematika. Ketemu guru IPA waktu kelas IPA. Kalau di universitas nanti tidak seperti itu lagi. Memang bertemu dengan dosen waktu dosen mengajar. Tetapi dosen itu juga mempunyai waktu di luar dosen mengajar. Tapi kalian harus mengambil inisiatif. Kalian yang harus minta waktu ke dosennya. Pergi ke yang namanya office hour kalau itu. Itulah yang harus kalian lakukan. Menciptakan kesempatan-kesempatan supaya kalian bisa
menjadi bagian dari inovasi baru dan tantangan-tantangan baru, ilmu baru. Itulah yang harus kalian lakukan di universitas nanti. Pertanyaannya adalah bahkan balikin. Oke, tadi pertanyaannya program pemerintah apa yang program berbasis komunitas yang menargetkan berbagai isu permasalahan baik lokal maupun global. Kalau saya izin, saya ingin menyarankan jangan kita bilang baik isu maupun lokal ataupun global. Karena kalau kita berikan seperti itu untuk adik-adik kita, itu terlalu luas. Terlalu luas, bahayanya kalau terlalu luas, terlalu abstrak, tidak akan ada tindakan konkret. Saya mau menyarankan kita berpikir wawasan global, empati lokal. Jadi segala sesuatunya kita mulai dari lokal. Janganlah kita bilang kita mau menangani isu global. Itu nanti bahkan tidak akan terjadi. Kita selalu berfokus menangani isu lokal. Kita selalu berfokus menangani isu lokal. Begitu kita bisa melihat isu lokal itu nanti akan menjadi global. Karena yang lokal-lokal itulah yang menjadi global. Jadi saya mau sarankan kalau kita ada program atau kalau adik-adik mau memulai suatu pemikiran, mulailah dari lokal. Jadi ada jelas, bukan global maupun lokal, tidak. Lokal saja. Kalau kita mulai dari lokal, itu kita akan menyumbangsi kepada global. Jadi wawasan global, tetapi empati, tindakan lokal. Sebutkan satu orang saintis. Langsung, semuanya jawab, semuanya. Oke, yang saya dengar Einstein ya. Riset Einstein tentang apa? Garis Trevetas umum, betul. General Relativity. Tetapi General Relativity itu tentang apa? Ya, General Relativity itu tentang ruangan dan waktu. Apa itu ruangan dan waktu? Coba tutup mata. Tutup mata semuanya. Berapa luas ruangan sekarang di sini? Harus tutup mata. Berapa luas ruangan di sini? Kira-kira berapa meter persegi? 100-an? 200? Oke, buka matanya lagi. Nanti kita cek ya berapa dekatnya. Tetapi kalian tadi tidak ngukur kan? Tidak ngukur kan? Tetapi nggak ada yang jawab ruangan di sini 10 meter persegi. Berarti kalian mempunyai intuisi tentang berapa luas ruangan di sini. Ini saya tanyakan kenapa? Tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menutup kesenjangan untuk kawan-kawan kita yang tidak terekspos terhadap ilmu-ilmu yang advance, ilmu-ilmu yang mutakhir. Saya mau sedikit mungkin memberikan pandangan bahwa untuk bisa punya inisiatif itu bukanlah dari yang kita pikirkan advance. Saintis yang paling terkenal sepanjang masa adalah Einstein. Yang dia tanyakan adalah what is space and what is time? Apa itu ruang? Apa itu waktu? Ruang dan waktu itu dirasakan, digunakan, dipikirkan walau secara eksplisit maupun eksplisit setiap unit waktu. Setiap mikrodetik kalian semua memproses tentang ruang dan memproses tentang waktu. Jadi pertanyaan tentang ruang dan waktu itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Jadi kalau kita lihat ilmu-ilmu yang sangat advance, yang kelihatannya berasanya seperti Einstein itu advance,
semakin advance itu semakin bertanya pertanyaan yang sangat mendasar. Itulah yang terjadi di sains. Jadi, jangan kita khawatir tentang terekspos atau tidak terhadap ilmu mutakhir. Justru itu yang mutakhir itu yang bertanya tentang yang paling dasar. Sampai sekarang kita tidak bisa bilang apa itu waktu. Saya tahu karena suami saya adalah teori fisikawan. Dan juga dulu kerjanya di IIS Princeton, di tempatnya Einstein. Jadi suami saya juga menanyakan sama-sama, apa itu waktu, apa itu ruang. Jawaban tentang ruang kita sudah lebih advance. Kita sudah lebih banyak yang tahu. Ya, kalian yang fisikawan harus bisa mengikuti itu. Tetapi jawaban tentang apa itu waktu, kita masih belum bisa menjawab. Secara fisika, secara kognitif ilmu saya sulit sekali dijawab. Tetapi kita semua berada di dalam waktu dan ruang itu. Jadi di dalam sains biasanya pertanyaan yang paling mendasar itulah yang paling susah dijawab. Sekali lagi, pertanyaan yang paling mendasar itulah yang paling susah dijawab. Jadi cara kita menutup kesenjangan, jangan kita berpikir tidak terekspos dengan ilmu mutakhir, tapi kembali kepada empati lokal. Apa saja yang di sekitar kita, tadi curiosity dari Prof. Atip juga, itu sungguh ingin tahu tentang yang mendasar-mendasar. Bagaimana kita bisa melihat? Ini pasti sulit dijawab. Okay. Bagaimana kita bisa tahu, anak-anak kecil bisa tahu apa yang namanya sepatu? Ini ada yang lucu, ini sepatu apa sendal? Nah, itu kan. Seperti itu susah. Apa representasi di otak tentang itu pertanyaan-pertanyaan mendasar, itulah yang begitu sulit dijawab. Jadi cara kita menutup kesenjangan, kita melihat segala sesuatu yang mendasar di setiap lingkungan kita, di diri kita, itulah yang kita tanyakan. Itu benar sungguh curiosity itu. Kita tanyakan, kita selidiki. Itu akan menutup kesenjangan, itu akan membawa kita menjadi seorang yang punya inisiatif. Ya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik bagaimana Rocky Gerung, ya sebenarnya nggak menarik sih teman-teman, ini sangat disayangkan ya. Rocky Gerung di acara televisi di sebuah stasiun TV swasta yang sangat ditonton banyak orang, ya ngata-ngatain lawan bicaranya dengan sebutan dan segala macam. Ini kan tidak beradab gitu. Seorang yang selalu bersembunyi di balik retorikanya, di balik omon-omonnya, dan juga ya ternyata banyak juga orang yang terpengaruh dan terbuai dengan kata-kata indah tapi ya menghasut dari Rocky Gerung, teman-teman. Selain itu, di mana tadi Ibu Irma sangat tegas, sangat keras menekan dan membungkam Rocky Gerung. Dan yang terakhir video dari Wamen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Ibu Stella Christy yang sangat memotivasi ya, yang memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada generasi muda. Ini yang kita butuhkan teman-teman. Orang profesor seperti Ibu Stella Christy yang bisa menyemangati generasi muda agar bisa menjadi generasi emas penerus bangsa nantinya. Yang mungkin 2045 mereka lah yang akan menyongsong Indonesia emas itu, dan itu yang kita harapkan. Ya, semoga tidak banyak orang yang terpengaruh dengan Rocky Gerung, karena sepertinya Rocky Gerung ini cocoknya memang dia ngomong filsafat aja teman-teman. Dia ngomongin filsafat aja di kampus-kampus, di kelas-kelas ya kan. Sepertinya ya memang tempat Rocky Gerung di situ, bukan di publik gitu. Karena kalau di publik, waduh, omongannya itu sangat sangat tidak beradab teman-teman. Tapi ya oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.